Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Maghfirah dengan NIM 11123000113. Perkenalkan, nama saya Sarah Mitraini, NIM 11123000128. Perkenalkan, nama saya Erina Aurelia dengan NIM 11123000112 dari kelas E. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang materi hukum administrasi negara dalam tugas ujian tengah semester. Dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara adalah Bapak Edi Wahyudi, SHMSI. Saya akan menjelaskan pengertian hukum administrasi negara. Definisi hukum administrasi negara adalah suatu cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara melalui lembaga-lembaga administrasi negara. Mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugas-tugas administratif sesuai dengan hukum. Peran hukum ini dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta pelaksanaan fungsi administrasi negara meliputi yang pertama, mengatur dan menetapkan batas kewenangan, membatasi dan mendefinisikan kewenangan lembaga pemerintah, sehingga memastikan pemerintah bertindak sesuai aturan, tidak sewenang-wenang, sehingga segala tindakan aparatur pemerintah dapat dikontrol dan diawasi, misal oleh ombudsman, internal pengawasan, atau lembaga peradilan administrasi, serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan tidak adil. Yang kedua, menjamin transparansi, menjamin prosedur administratif yang terbuka dan dapat diaudit. Yang ketiga, memberikan perlindungan hukum, memberikan perlindungan pada masyarakat dari tindakan administratif yang sewenang-wenang. Apabila masyarakat merasa dirugikan, hukum administrasi memberi jalur hukum seperti pengajuan gugatan ke PTN atau peradilan tata usaha negara. Saya akan menjelaskan contoh mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara, seperti pembagian kewenangan antar lembaga pemerintahan, pembuat kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan. Contoh yang pertama, pembagian kewenangan antara lembaga pemerintahan, pengaturan tentang wewenang dan tugas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, agar tidak tumpang tindih. Contohnya, kewenangan menteri dalam mengeluarkan kebijakan di bidang tertentu, yaitu diatur dalam undang-undang. Yang kedua, membuat kebijakan. Proses perumusan kebijakan harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku. Contohnya, rapat pengambilan keputusan oleh pejabat pemerintah yang harus mengikuti prosedur tertentu. Dan yang terakhir, pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan norma hukum dan prinsip keadilan. Contohnya, distribusi bantuan sosial yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana hukum administrasi negara melindungi hak-hak warga negara melalui prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Beberapa cara perlindungan tersebut meliputi pengawasan terhadap tindakan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, termasuk adanya peradilan administratif yang dapat mengoreksi keputusan yang merugikan warga. Yang kedua, penegakan prinsip keadilan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, sehingga warga mendapatkan perlakuan yang adil. Yang terakhir, jaminan hak warga dalam mendapatkan informasi, keadilan proses, dan kesempatan mengajukan keberatan atau gugatan terhadap tindakan pemerintah yang merugikan. Saya akan menjelaskan sumber hukum tertulis berisi tentang peraturan resmi atau formal yang menjadi dasar pelaksanaan administrasi negara dan terstruktur dalam hierarki perundang-undangan. Yang pertama adalah Undang-Undang 1945, Konstitusi Negara yang menjadi dasar segala peraturan dan tindakan administrasi pemerintahan. Yang kedua, UU Undang-Undang Peraturan yang dibuat oleh DPR dan Presiden untuk mengatur berbagai bidang kehidupan termasuk administrasi negara. Yang ketiga, PP Peraturan Pemerintah, peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang secara lebih rinci. Yang keempat, Perpres Peraturan Presiden, peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatur pelaksanaan kebijakan lebih lanjut. Yang kelima, Perda Peraturan Daerah, peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur hal-hal yang berlaku.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber hukum tidak tertulis bersumber dari kebiasaan dan putusan pengadilan yang dijadikan acuan atau informal. Yang pertama, kebiasaan administratif, praktik atau tata cara yang sudah diterima dan dijalankan secara konsisten dalam pemerintahan meskipun tidak tertulis dalam peraturan. Yang kedua, jurisprudensi, putusan pengadilan yang menjadi acuan atau pedoman hukum dalam menyelesaikan perkara yang serupa di masa mendatang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip umum hukum administrasi negara adalah aturan dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan administratif oleh pejabat pemerintah. Yang pertama, prinsip legalitas atau legality principle, yaitu semua tindakan administrasi negara harus berdasarkan atau perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah tidak boleh melakukan sesuatu di luar kewenangannya. Yang kedua, prinsip prosedural, yaitu administrasi negara harus mengikuti prosedur yang jelas dan sesuai aturan dalam setiap keputusan. Prosedur ini mencakup hak untuk didengar, pemberitahuan, dan proses politik. Yang ketiga, prinsip diskresi, yaitu pejabat administrasi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sesuai dengan keadaan tertentu. Namun, tetap dalam konteks hukum, diskresi atau keleluasaan bertindak digunakan ketika tidak ada aturan yang secara jelas mengatur suatu masalah atau ketika aturan yang ada dianggap tidak memadai untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Yang keempat, prinsip akuntabilitas, yaitu setiap tindakan dan keputusan administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, prinsip transparansi. Semua keputusan administrasi negara harus dilakukan secara terbuka dan jelas agar publik dapat mengawasi dan memahami kerja. Contoh penerapan prinsip-prinsip dalam kegiatan pemerintahan. Yang pertama, contoh prinsip legalitas. Seperti penentuan pajak dan restribusi, daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 dan peraturan daerah terkait. Kebijakan pajak yang dibuat harus berdasarkan aturan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, contoh prinsip prosedural seperti dalam hal perizinan sebelum mencabut izin usaha suatu perusahaan, instansi pemerintahan wajib memberikan surat peringatan melakukan pemerintahan BAP dan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan diri sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perizinan. Yang ketiga, contoh prinsip diskresi. Terjadi kecelakaan besar di persimpangan jalan utama menyebabkan kemacetan total. Namun rambu lalu lintas dan peraturan daerah tidak mengatur secara spesifik prosedur pengalihan arus dalam kondisi daerah darurat seperti itu, sehingga petugas kepolisian lalu lintas menggunakan diskresi untuk mengubah sementara jalur lalu lintas. Misalnya menutup satu ruas jalan dan membuka dua arah di ruas jalan lain untuk mencairkan kemacetan dan mempercepat evakuasi korban. Keempat, contoh prinsip akuntabilitas seperti penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah, di mana setiap kementerian atau lembaga wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara rinci dan diaudit, yang kemudian dapat diakses dan diawasi oleh publik serta lembaga pengawas. Yang kelima, contoh prinsip transparansi seperti pada pelayanan akses informasi publik di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur telah berjalan transparan dengan menyediakan data dan laporan terbuka kepada masyarakat. Saya akan menjelaskan perbedaan dan keterkaitan antar hukum administrasi negara yang mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan dan hukum tata negara yang mengatur struktur dan fungsi lembaga negara. Perbedaan dan keterkaitan. Yang pertama, perbedaan hukum tata negara mengatur tentang struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara serta hubungan antar lembaga tersebut. Hukum tata negara bersifat umum dan fokus pada INRAS atau lembaga negara dalam keadaan diam. Contohnya pembentukan lembaga negara seperti Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Yang kedua, hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari oleh alat-alat negara, yakni bagaimana lembaga-lembaga itu menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai ketentuan hukum tata negara. Hukum administrasi negara bersifat khusus dan fokus pada negara dalam keadaan bergerak. Yang kedua, keterkaitan hukum tata negara menetapkan kerangka dan struktur kelembagaan negara, sedangkan hukum administrasi negara mengatur aktivitas operasional pelaksanaan fungsi dalam kerangka itu.
Dengan kata lain, hukum tata negara memberikan landasan hukum administrasi negara melaksanakan kebijakan dan keputusan sesuai landasan tersebut. Dalam konteks pengawasan dan akuntabilitas, hukum tata negara menetapkan prinsip-prinsip dasar dan aturan konstitusional. Hukum administrasi negara memastikan pelaksanaan pemerintahan sesuai prinsip tersebut, mengatur mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Contoh bagaimana kedua bidang hukum ini saling melengkapi dalam praktik pemerintahan. Yang pertama, pembentukan dan kerja lembaga negara. Hukum tata negara mengatur pembentukan lembaga seperti kementerian, presiden, dan DPR. Hukum administrasi negara mengatur bagaimana kementerian menjalankan tugas administratifnya, misalnya mengelola pelayanan publik sesuai undang-undang dan kebijakan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan publik. Dalam merumuskan kebijakan, hukum tata negara mengatur siapa yang berwenang. Dan hukum administrasi negara mengatur proses administrasi, pembuatan, dan pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk prosedur dan mekanisme kontrol. Yang ketiga, pengangkatan pejabat negara. Hukum tata negara mengatur struktur dan posisi pejabat. Hukum administrasi negara mengatur tata cara administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat tersebut. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai hukum administrasi negara. Semoga bermanfaat untuk pemahaman kita semua. See you, bye-bye, terima kasih.